Tes tes. Oke, halo semua, kalau kalian Kang Gadget. Kali ini gue pengen bikin sebuah vlog, vlog dimana gue pengen ngebetulin si monitor ini yang di belakang gue. Jadi ini adalah Apple LED Cinema Display 24 inci yang gue beli beberapa waktu lalu. Secara visual ini bagus banget sih, walaupun dia tuh umurnya udah 15 tahun lebih ya, bahkan hampir 16 tahun. Nah, tapi memang namanya monitor tua itu ada aja masalahnya, terutama di bagian speakernya. Jadi speakernya ini tuh dia sember, suaranya tuh sember gitu, ada sember-sember gitunya. Jadi tuh gue nyobain 2 lagu. Jadi lagu pertama itu yang pure musik doang tanpa adanya bass. Terus yang kedua itu gue nyetel yang ada bassnya. Nah, ternyata kan yang sembernya itu ada di bassnya. Asumsi gue karet yang ada di bagian yang buat bassnya itu tuh agak sobek gitu. Nah, gue tuh mau nyoba untuk benerin itu. Jadi gue itu punya 2 modul. Sebentar, gue coba ambil dulu. Oke, jadi gue tuh pengen ngebenerin si speaker dari monitor ini. Yang pertama itu gue coba lihat dulu. Kalau misalnya robeknya cuma dikit doang, gue bakal coba pakai lem ini. Ini lem LCD. Karena beberapa orang tuh menyarankan pakai ini gitu. Jadi itu untuk menutupi robeknya si bagian karet yang ada di bassnya itu. Atau kalau misalnya udah parah, sobekannya udah parah gitu, kayak harus diganti, gua beli modul speaker ini. Ya ini modul speaker dan ukurannya harusnya sama sih ya. Ini tuh 36 mm. Gue lihat di internet juga ada yang replace-nya pakainya yang ini 36 mm. Dan di sini tuh dia 4 ohm 2 watt dan harusnya sih sesuai ya. Cuma semoga aja rusaknya tuh nggak sampai harus ganti ini sih. Dan ini gue nggak tahu nih apakah ini berhasil atau enggak gitu ya. Dan kita lihat aja nanti ya sampai akhirnya kayak gimana. So kita akan mulai untuk coba benerin si Apple LED Cinema Display 24 inci ini. Oh ya, sebelum itu, jadi sebelum itu, karena memang ruangan ini agak lumayan panas, jadi gue pakai buff dulu. Oke, gue udah coba pakai buff ini biar keringet gue nggak langsung jatuh. Gue tuh ngerinya langsung jatuh ke monitor gitu loh pas lagi dibongkar. So, langsung aja kita pindah ke kamera atas. Oke, ini jadi monitornya udah gue coba tidurin kayak gini biar gampang. Dan ini agak kotor, gue coba bersihin dulu ya. Bagusnya monitor ini, kepetok. Bagusnya monitor ini tuh kalau menurut gue ada di bagian cara pembukaan layarnya ya. Ini monitor masih gampang di repair hitungannya dibandingkan dengan monitor yang modern. Jadi di sini kita pakai alat ini kayak penghisap kayak gitu. Untuk membuka layarnya, ini tuh harusnya cukup kayak begini. Dia tuh pakai sistem magnet. Nah, jadi dia pakai sistem magnet. Kita coba ini dan sebenarnya tinggal tarik kayak gini sih. Sebentar, gimana cara biar gampang? Nah, itu sistemnya magnet. Jadi tinggal ditarik aja. Cuma hati-hati ya, takutnya pecah. Dan gue coba taruh dulu. Oke, ini adalah layarnya. Di sini ada 9 screw. 9 screw ini akan kita buka. Dia pakai yang bintang ya. Kita pakai ini yang bintang ya. Kita buka skrunya. Oke, ini udah diangkat ya skrunya. Sekarang kita coba angkat. Ya copot anjir. Angkat monitor. Dari mana angkatnya? Ini agak susah nih. Satu laginya soalnya nggak keangkat anjir. Bisa. Jadi harusnya di bagian bawahnya ini ada yang harus dicabut dulu gitu ya, kayak kayak konektor gitu harus dicabut dulu.
Oke, jadi tuh kalau dilihat di bawah ada beberapa konektor yang harus dicabut dulu ya. Ada 3 sih seingat gua. Konektor-konektor ini harus dicabut dulu biar kita bisa angkat monitornya. Jadi kalau kalian punya, pastiin ini cabut dulu ya, jangan langsung angkat layarnya, soalnya nanti patah. Kenapa di tutorial beda guys? Di tutorial ini agak beda loh, agak beda cara untuk ininya. Oke, ini gua mau coba untuk buka ininya dulu nih. Oke, ini udah kebuka. Harusnya dia itu ada di bagian sini deh harusnya ya, suara yang sembernya tuh. Ini kan kipasnya, ini logic boardnya, ini board lagi, gua nggak tahu nih apaan. Ada 2 dia. Nah ini tuh speakernya ada di sekitar sini nih, ini speaker. Kalau dilihat dari jalurnya, dia ke sini ya jalurnya. Terus suara sembernya tuh dari sini bukan sih? Kalau ini sih, ini buat Thunderbolt-nya, bukan Thunderbolt sih, buat kabelnya lah. Ternyata beda banget dari yang ada di YouTube. Anjir lah, sesat anjir. Apa gua harus buka satu-satu biar gua tahu ini mana yang sembernya? Yaudah deh kalau gitu. Kita coba buka bagian yang ini dulu deh, soalnya ini kehubung langsung sama speakernya. Semoga sih ada di sekitar sini ya speakerannya yang bermasalahnya. Sini sih nggak ada. Kalau dilihat dari samping nggak kelihatan tuh bass-bass yang itu. Coba dulu kali ya. Cabut dulu, nih masih ada banyak konektor, buset nih banyak banget konektornya. Di sini nggak ada guys, kelihatan sini nggak ada. Sudah kalau gitu pasang lagi deh. Kalau misalnya emang ternyata nggak ada bass yang pakai modul yang kayak tadi gue punya, berarti itu emang untuk yang 27 inci. Jadi harusnya nggak valid di sini nih. Tapi karena gua sudah kepo, ya udah. Tapi soalnya di internet itu ada yang jual modul speakernya tuh dia pakai yang modul tadi itu yang di awal video gua kasih tahu. Jadi kan gua kira ada gitu ya. Mana gua udah beli lagi. Yang murah. Mana nih guys? Ini kipasnya nih. Ini board apa lagi nih ya? Coba ulik yang ini kali ya. Oh iya, gue baru nyadar ternyata ini dalamnya nggak sekotor itu loh. Untuk monitor yang mungkin nggak pernah dibuka, ini cukup bagus. Dalamnya nggak begitu kotor. Buat jaga-jaga kita cabut dulu aja modul yang ini, modul speakernya. Kalau seandainya nih monitor ternyata nggak nyala lagi, berarti udah video untuk review monitor ini nggak bakal ada. Bukan. Bukan juga. Bukan di sini. Sini nggak mungkin sih, rada nggak mungkin. Tapi karena kepo, ya udahlah, kita coba lihat dulu deh. Oh, benar. Sini. Aduh. Kita cabut dulu modulnya. Jadi, ini masalahnya, guys. Bisa lihat udah hancur anjir, udah remuk. Pantesan suaranya sember karena begini. Jadi karena yang ininya hancur, jadi sember. Nah, gua rencananya mau ganti ini sama ini nih, karena ini ukurannya sama. Cuma harus dicek dulu, harus dibuka dulu nih. Oke deh, harus dibuka dulu nih. Pokoknya gimana ya? Ini ya, ininya mesti diganti. Semoga berhasil. Jadi setelah susah payah gue ngebuka ini, akhirnya kebuka juga. Dan modul ini yang harus diganti. Dia 4 ohm. Ini berapa ya? 4 ohm. Harusnya sama.
kita coba ganti ya. Ini kayaknya harus di desolder deh. Mana nggak punya desolder lagi. Ini harus di desolder dulu nih. Gue udah ada soldernya. Nanti gue balik lagi. Oke. Jadi ini tuh udah dibuka ya speakernya. Dan kayak begini. Ya. Dan gue harus coba pasang lagi pakai modul yang baru. Modulnya ini. Jadi nanti pengen gue pasang kayak begini. Tapi ini kan ada gapnya. Nah, gapnya ini tuh mau gue akalin pakai lem karet. Oke, ini gue udah coba solder pakai ini baru ya, modul baru. Emang agak berantakan soldernya, tapi yang penting udah nyambung dulu. Dan sekarang gue mau coba pasang lem karet biar pas di sininya. Ya, ini udah di lem. Apaan tuh tadi? Ya, jadi udah dikasih lem karet biar nempel. Sekarang gue mau coba untuk pasang lagi. Semoga aman ya. Emang nggak bener sini. Ngakalin itu loh. Dan sekarang gue mau pasang lagi. Tadi itu pasangnya begini. Semoga berhasil. Semoga berhasil. Tadi tuh gue agak lupa beli timah solder. Jadi tadi pergi dulu beli timah solder, terus udah lanjut lagi di situ. Kita coba dulu. Kita akan lihat moment of truth. Ya Allah, bismillah. Oke, layar nyala. Layar nyala. Nggak ada. Guys, berhasil. Anjir, berhasil coy. Suaranya udah nggak ada yang pecah lagi coy. Dan setelah gue pasang ini, ternyata jalan coy. Sembernya udah hilang loh. Ya, dan ini adalah speaker yang diganti ya. Karena udah tua, jadinya beneran ini tuh hancur karetnya, jadi mesti diganti dengan yang baru. Untungnya bisa, mantap. Cek 1, 2, 3, cek 1, 2, 3. Akhirnya berhasil guys. Jadi, ini walaupun gue belum pasang semua, jadi sudah berhasil bunyi, mantap sekali. First try, gue benerin speaker dari sebuah monitor, dan hasilnya bisa, alhamdulillah. Dan apa namanya, tadi tuh footage-nya banyak yang gak kerekam anjir. Ternyata terutama sih pas bagian setelah gua ngelem dan masang ke situ sih. Cuma harusnya ini bisa diceritain lah. Jadi tadi, nah ini tuh adalah modul yang udah hancur. Kelihatan nggak nih? Nah, ini adalah modul yang udah hancur, modul speaker yang udah hancur. Karena karetnya tuh udah rusak gitu ya. Terus akhirnya gua beli modul baru dan yang ukurannya sama ya, ukurannya itu 36 mm, 4 ohm, 3 watt. Dan gua pasang di speaker ini bisa. Jadi suara sembernya udah nggak ada. Nice banget. Ya walaupun memang gua nggak tahu sih apakah suara yang ini tuh lebih bagus dari suara yang aslinya atau enggak, gua nggak tahu. Tapi yang penting ini udah bisa jalan. Ini udah nggak ada sember lagi, dan suaranya juga udah kenceng. Ini good banget. Oke, sekian kali ya. Dan nanti gue bakal ngasih footage lagi setelah rekaman. Gak fokus ya? Oke, jadi
Eh, Nanti gue beresin dulu ya ininya, monitornya. Jadi kesimpulannya, menurut gue, ini monitor Apple ini memang monitor yang bagus banget. Karena gue dipakai sering banget, gue pakai buat ngedit, dan warna yang dihasilin tuh masih bagus banget. Tapi memang yang namanya monitor tua, 15 tahun lebih, itu pasti ada kurangnya. Nah, dalam kasus gue ini adalah yang kurang adalah speakernya itu rusak gitu. Dan setelah gue ganti, alhamdulillah udah bisa. Anjir, tepuk tangan dulu dong. Oke, mungkin itu aja sih yang pengen gue sampaikan kali ini. Dan sebenarnya gue tuh udah bikin skrip untuk review si monitor Apple ini. Cuma mungkin harus gue ganti karena gue udah ngeberesin masalah speakernya. Nanti gue coba tambahin skripnya lagi. So, tungguin aja nanti di videonya di Kang Gadget. Oke. Terima kasih yang nonton dari awal sampai akhir, dan sorry banget kalau misalnya agak boring ya. Soalnya ini teknikal banget dah. Teknikal banget. Yang penting udah bisa jalan udah oke. Oke, gue yang pamit. Dan oh ya, gue pengen cerita sedikit lagi nih. Gue mulai merapikan ini, mulai beresin ini, itu dari jam 7 pagi. Jam 7 pagi, sekarang itu jam 11 siang, 10.55. Jadi berapa jam tuh? Soalnya tadi banyak hal yang harus dibeli, kayak kawat timah yang udah habis, terus solder yang nggak nempel-nempel, dan lain-lain. Tapi oke lah, hasilnya memuaskan, keren. Thank you, gue yang pamit, dan bye.